Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lord, we thank you for this day. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. You're God Almighty. Engkaulah Tuhan yang besar. Even today, Bahkan hari ini, Lord, speak to your people, Father. Tuhan, berbicaralah pada umat-Mu. Touch each and every one of them. Jangkaulah setiap orang ya Tuhan. Transform their life, Father. Transformasikan kehidupan mereka. Oh Lord, you're God Oh Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang besar. What you speak, you shall do it. Apa yang Engkau katakan, Engkau akan lakukan. Even today, Bahkan hari ini, touch your people, Father. jamahlah umat-Mu Tuhan. Oh, transform them, empower them. Transformasikan mereka. Give all the glory to you. Segala kemuliaan In the mighty name of demi Jesus, nama Tuhan Yesus Kristus we pray. kami berdoa. Amen. Amin. You take a Silakan seat. duduk. Before getting into the message, Sebelum kita masuk dalam pesan firman Tuhan, I want to tell a little bit testimony, and I want to, saya ingin memberi sedikit kesaksian and dan I want somebody to give a testimony what Saya- God spoke. ingin juga seseorang memberi kesaksian apa yang Tuhan katakan. So those of you, I see some of the new faces. Saya melihat ada wajah-wajah yang baru saya jumpai hari ini yang belum pernah ketemu sebelumnya. And so I would like to tell some of the testimony. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian. So when I was 8 years, Jesus appeared to me. Saat saya berusia 8 tahun, Tuhan Yesus menampakkan diri pada When I was saya. 13 years, God called me for ministry. Saat saya berusia 13 tahun, Tuhan panggil saya untuk masuk dalam pelayanan. So yeah, I used to go for the ministries. Ya, jadi saya sering pergi ke pelayanan But when sejak God waktu itu. told that I will take you to nations and I will heal and deliver through people, Jadi Tuhan mengatakan melalui saya Tuhan akan mengirim saya ke bangsa-bangsa dan melalui saya Tuhan akan bebaskan dan sembuhkan orang-orang sakit. but when I prayed, Tapi waktu itu saat saya berdoa nothing happened. tidak terjadi apa-apa. Sometimes that's what happens. Kadang-kadang itu yang sering terjadi. We think that should happen immediately. Kita merasa kalau Tuhan udah sampaikan harus langsung terjadi. But sometimes it doesn't happen so immediately. Tapi Think. tidak selalu demikian. Kadang-kadang itu perlu waktu untuk digenapi janji-janji But Tuhan. whatever God speaks, it will happen. Tapi kita harus pegang apapun yang Tuhan katakan. Suatu hari nanti pada waktu Tuhan pasti akan digenapi. Amen. Amin. Because our God is true to whatever He talks. Karena Tuhan itu setia pada apa yang Ia katakan. Amen. Amin. So days went on. Jadi hari-hari berlalu. One day, a man of God came to me Hingga suatu hari datanglah seorang hamba Tuhan and he ke said, "You're tempat not in the saya. place where God has kept for you." Dan ia katakan, engkau tidak berada di tempat di mana Tuhan ingin kau berada. And that day, I said, "Lord, I dedicate myself here." Hari itu saya kembali mendedikasikan diri saya kepada Tuhan. Tuhan, aku dedikasikan Already I'm doing kehidupanku. the ministry, Meskipun waktu itu saya udah melakukan pelayanan, but I rededicated. tapi saya kembali mendedikasikan kehidupan saya. And that day, the anointing of God came down. Dan itulah hari di mana pengurapan Tuhan tercurah atas saya, It transformed my life. yang mana mentransformasikan kehidupan saya. And you know what happened? Dan tahukah apa yang terjadi? God started healing people. Mulai dari situ Tuhan mulai memakai Delivering saya people. untuk menyembuhkan orang-orang, untuk membebaskan orang-orang. Until now, more than Sampai sekarang telah lebih 60 dari cancer have been healed. 66 penderita penyakit kanker yang AIDS Tuhan have been healed. sudah sembuhkan, penyakit AIDS yang Tuhan sudah sembuhkan, Parkinson's disease have been healed. Parkinson disease Tuhan sudah sembuhkan, Blind eyes have been opened. sakit mata yang buta Tuhan sudah celikan, 13 years divorced in the California court. God put them orang yang together. bercerai udah 13 tahun di pengadilan California, Tuhan persatukan kembali. 62 years. Want to get married again. Waktu itu umurnya udah 62 tahun. Akhirnya mereka menikah lagi. And God gave him a wife. Dan Tuhan berikan, God gave him a wife. memberikan istri. And they want a child. Dan mereka ingin anak. Now they have a child. Ada satu orang, ini kisah lain lagi. Ada satu orang 62 tahun. Mereka akhirnya minta istri. Dia minta istri, Tuhan beri istri. Dia minta anak, Tuhan beri anak. Sekarang anaknya udah
mungkin 5 tahun. So 64 years old man can have a child. Jadi 62 tahun laki-laki dia punya anak, baru sekarang mungkin udah 5 tahun. Everything is possible with God. Jadi semua hal mungkin bagi Tuhan. Amen. Whatever God speaks, Apapun yang Tuhan katakan, that will happen. itu akan terjadi. Let's hear a short testimony Kita from akan dengarkan kesaksian Daniel. singkat dari Daniel. Nama saya Daniel, mungkin saya akan memberi satu kesaksian singkat. My name is Daniel. I would like to give a short testimony. Dulu saya pernah kesini juga bersama dengan Pastor Roy. Yeah, I once went to this church also with Pastor Roy. Ya, pada saat itu saya masih seorang yang karyawan kecil di suatu perusahaan agensi. At that time, I just ordinary staff in the agency company. Hari itu Pastor Roy bernubuat bahwa saya akan dipromosikan. At that time, Pastor Roy, God through Pastor Roy, prophesied that God will exalt me. Ya, sekarang saya dipromosi jadi managing director suatu agensi. And it is fulfilled. Now I'm a managing director of a agency company. Puji Tuhan. Praise God. Amen. Amin. He's only 25 years old, Dia baru berusia 25 tahun. but God make him the managing director. Tapi Tuhan membuatnya menjadi managing director. Amen. Amin. Everything is possible with God. Semua hal mungkin bagi Tuhan. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Everything is possible. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amen. Amin. And I really happy to see a testimony here itself in this church today. Saya juga sungguh bersuka cita melihat kesaksian di sini di gereja ini saat ini. The worship leader, Worship leader, I forgot her name. saya lupa namanya. Huh? Shirley. Okay. Shirley. Long time back when I met her, I prophesied on her that God will use her. Dulu saya udah lama bertemu dia dan saya juga pernah menubuatkan dia bahwa Tuhan akan pakai dia. And today I see Dan hari the ini worship. saya lihat dia worship, saya juga senang. Amen. Dia senang, saya senang, berdua senang. What God speak Apa yang Tuhan katakan happen in your life. itu terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. Today God is telling something. Hari ini Tuhan mengatakan sesuatu, A promise from God. suatu janji dari Tuhan. Everybody tells Jesus is the light of the world. Orang-orang bilang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Who is the light of the world? Siapa terang dunia? Who else is the light of the world? Siapa lagi selain Tuhan Yesus adalah terang dunia? Matthew chapter 5 and verse 14. Mari kita buka Matius 5 ayat 14. Here you see, Di sini dikatakan, Jesus said, Tuhan Yesus you mengatakan, are the light of the world. engkau adalah terang dunia. Amen. Amin. Who's the light of the world? Siapakah terang dunia? Tell the next person, you are the light of the world. Katakan ke orang sebelahnya, engkau terang dunia. Amen. Amin. So Jesus tells here, you are the light of the world. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, kamu adalah terang dunia. A city set on a hill cannot be hid. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Verse 15. Ayat 15. Neither do men light a lamp and put under the bushel, Lagi but on the pula, stand. orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, And it shineth unto all that are in the house. melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amen. Amin. And verse 16. Dan ayat 16. Even as so, let your light shine before men, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. 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 that they may see your good works. Ya, bahwa mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Amen. Amin. So God wants you to shine. Jadi Tuhan ingin
ingin membuat engkau bersinar. Tuhan ingin engkau bersinar to be the light of the world. untuk menjadi terang dunia. Amen. It's a promise which God gave Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan this year to us. tahun ini untuk kita. And wherever I preach Dan dimanapun saya God's menyebarkan firman this Tuhan, scripture, that's a promise for you. Tuhan katakan That's ini a blessing for you. janji bagimu, janji berkat bagimu. Amen. Amin. So I want to tell why you can shine forth. Jadi saya ingin sampaikan bagaimana kenapa kita bersinar. Why you can. Kenapa kita bisa? Bagaimana kita bisa? Amen. Now, last year from September until this September, you know this Ayin Dalet. Dari bulan September tahun lalu sampai bulan September tahun ini, itu dalam penanggalan Yahudi merupakan tahun yang namanya Ayin Dalet. Amen. Amin. Dalet means, Dalet berarti pintu. so that means God is going to open the doors. Jadi artinya Tuhan akan membuka pintu-pintu. Amen. Amin. And whatever the evil doors, God is going to close. Dan pintu-pintu yang jahat Tuhan akan tutup. Amen. Amin. Surely God is going to open the door. Pasti Tuhan akan buka pintu-pintu. Amen. Tell to the next person. Katakan ke orang God sebelah. is opening your doors. Tuhan sedang membuka pintu-pintu. Amen. Amin. I was a management consultant Saya dulunya manajemen konsultan for konsultan Unilever manajemen and many companies. untuk Unilever dan perusahaan-perusahaan lainnya. About 40 companies. Sekitar 40 perusahaan. I never bothered about any money. Uang bukan masalah bagi saya. I had 2 cars over there in India, Di India saya dilengkapi dengan 2 kendaraan. and my wife was a general manager here, Dan istri saya sendiri adalah general manager di sini. and there's another 2 car here. Dan di sini juga dilengkapi 2 kendaraan. But we never went to States. Tapi kita nggak pernah bisa ke Amerika. We want to go to Israel. Oh, we never went. Mau ke Israel juga nggak pernah kesampaian. And that time I had a plan to build in India with a house with a swimming pool, everything. Dan waktu itu saya punya rencana saya mau bangun rumah saya di India lengkap dengan kolam renang. I have a land, everything. Udah tanah udah ada semua. But then when I become a preacher, Tapi kemudian saya jadi hamba Tuhan. I sold the land, Akhirnya tanah harus saya jual. and I thought it's not going to happen. Dan saya pikir udah dah saya lupakan aja bangun rumah di India. Okay, stay in the hotel or stay with my Jadi relatives. kalau saya ke India udah saya tinggal di hotel atau tinggal di rumah orang tua saya. But this year, Tapi tahun ini when I went in January, bulan Januari saya pulang ke India. my uncle was telling, Paman saya ketemu paman saya dan bilang, "Hey, you were a consultant earlier, dulunya kan kamu konsultan. and you don't have any house and nothing. What is that people? How people will honor you?" Ya kamu masa sih udah segini lama gak ada rumah di India? Orang-orang nggak akan hormat kamu. In India, all those things are there. Karena di India orang-orang memandang orang-orang dengan seperti itu. So I said, "Yeah, let's see." Jadi saya katakan ya nanti kita lihatlah. Then he was talking every day like this. Terus tiap hari dia cecer saya seperti itu. I thought, okay, I cannot buy because the price of the land, price of this thing is gone up so much. Saya pikir ya gimana saya mau beli. Harga di India sekarang lagi tinggi semua mahal. So I thought it's not possible. Jadi saya pikir wah kemungkinan kecil, sulit, But gak God mungkin. opened the door. Tapi ternyata Tuhan buka pintu. Amen. Amin. God opened the door so that I can buy an apartment. Tuhan buka pintu, akhirnya saya bisa beli sebuah apartemen. Amen. Amin. Nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil. I never dreamt. Saya nggak pernah mimpi. Within 10 days it all happened. Itu hanya terjadi dalam 10 hari. Amen. Amin. Everything is possible. Jadi semuanya mungkin Tuhan buka pintu-pintu Ibu kita Sandra wanted to di go to tahun Israel. Ayin Dalet ini. Ibu Sandra, saya istrinya Pastor Roy, saya udah lama ingin pergi ke Israel. Oh, it never happened. Tapi nggak pernah kesampaian. This time, she told, okay, I will at least pay in installments. Kali ini di tahun Ayin Dalet ini dia pikir, oh ya udah saya akan nyicil untuk ke Israel. But when the tour operator here
Tapi waktu tour operator dengar saya mau cicil, and they said, okay, I will pay for you, you go. malah tour operatornya bilang udah kamu gak usah bayar, gratis pergi ke Israel. Amen. Amin. Everything is possible. Semuanya mungkin. Amen. Amin. Even this May 13th, we are leaving to Israel again. Ya bahkan 13 Mei ini akhirnya saya pergi lagi nanti ke Israel. We are, Gratis we are juga. going to Israel as a ministry members. Kita ke Israel bersama dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Amen. You also want to join, you can join. Jadi yang mau join bisa join tanggal 13 Mei ini. Everything is possible with God. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amen. Amin. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Because the Bible tells Karena Alkitab katakan there is a season for everything. untuk segala sesuatu ada musimnya. Sekarang musimnya Tuhan buka-buka pintu bagi kehidupan kita. Amen. Ecclesiastes chapter 3 and verse 1 tells, Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, for everything there's a season. untuk segala sesuatu ada musimnya. Amen. Ada waktunya. Even the cow and the shark knows the timing, but my people don't know the timing. Bahkan cow and shark. Yeah, the shark. Oh, But iya. Bahkan lembu dan burung-burung tahu musimnya, tapi umatku tidak mengerti musim. Amen. Amin. You have to know the time. Jadi kita harus tahu It's the waktunya. time when your God is going to make it. Inilah waktunya di mana Tuhan akan buka pintu-pintumu. Amen. Amin. But if you have to shine forth, Inilah waktunya kita harus bersinar. Tapi kalau kita harus bersinar, then we have to know our competitor. maka kita harus tahu siapa lawan kita. Amen. Amin. We have to know our enemy. Kita harus tahu siapa musuh kita. We have to know who is competing with us. Kita harus tahu siapa yang sedang berkompetisi dengan kita. Amen. Amin. When you want to start the business, Misalnya orang yang memulai bisnis, what do? apa yang kita lakukan? You have to do a Kita harus lakukan market study. market study, mempelajari bagaimana pasar. Amin. What's the price? Bagaimana harga di pasaran? Who is your competitor? Siapa dengan produk yang sama ini di What is your pasaran? competitor's price selling? Berapa harga yang dijual oleh pesaing kita? Amen. Amin. You have to know your competitor. Kita harus tahu pesaing kita. Amen. Amin. Even though God prophesied Meskipun Tuhan nubuatkan about Daniel tentang Daniel that God is going to promote him, bahwa Tuhan akan promosikan dia, always he said, "Oh, I am stressed. dia selalu I'm katakan, tension. aduh aku stres, aku tegang, I want to get out of the company, saya pengen keluar dari perusahaan ini. and I want to open a restaurant." Saya mau buka restoran aja. He doesn't know about restaurant, Dia belum punya pengalaman tentang and he want restoran. to pay a partner Dan dia mau cari partner, and go and look for any places. dan dia pergi cari-cari tempat untuk buka restoran. So I said, first you have to do the market study, Saya bilang pertama, kamu lakukan dulu studi pasar. but you have to stay in your company. Tapi jangan keluar dari perusahaanmu, engkau harus tetap di perusahaan itu. That's where you have to. Karena disitulah engkau God harus is going to berada. promote you. Karena Tuhan akan promosikan engkau. Amen. Amin. Don't run away from your struggle. Jangan lari dari permasalahan yang ada. Amen. Kalau ada masalah jangan malah lari, hadapi itu bersama Tuhan. A commotion is for the promotion. Karena suatu kekacauan atau permasalahan biasanya untuk suatu promosi. Amen. Amin. It's a training ground. Permasalahan yang kita hadapi merupakan suatu ladang latihan buat kita. Amen. Amin. So you see, Jadi kita lihat God wants to make you to be alive. Tuhan ingin membuatmu bersinar, If you believe, jadi terang. Kalau kau percaya, it will happen. itu terjadi. Amen. Amin. But we have to know our enemies. Tapi sekali lagi kita harus tahu musuh kita, We know lawan our kita, competitor. kompetitor atau pesaing kita. Amen. Amin. Who is the enemy? Siapakah musuh kita? Many times people think the devil is our enemy. Ya, banyak orang berpikir iblis adalah musuh kita. What does the Bible tell about the devil? Tapi apakah yang Alkitab katakan tentang iblis sebenarnya? Job chapter 26 and verse 13 tells, Ayub 26 ayat 13 katakan,
Who created the devil? Siapa yang ciptakan iblis? God who created the devil. Tuhan yang ciptakan iblis. Amen. Amin. But not as the devil, Tapi waktu diciptakan bukan sebagai iblis, but as an archangel. tapi sebagai suatu malaikat, penghulu malaikat. Ezekiel chapter 28 and verse 13, if you read. Kalau kita baca di Yeskiel 28 and verse 13. 28 ayat 13, If you read the chapter, kalau kita baca pasal itu, ayat can itu, see there, seluruh pasal the itu, Bible tells bisa God lihat created Alkitab katakan Lucifer Tuhan menciptakan Lucifer as an archangel to lead the sebagai worship. penghulu malaikat untuk memimpin pujian. Amen. Amin. He was created good. Jadi dia diciptakan pertamanya baik sebagai malaikat pemuji, pemimpin That is, pujian. Itu awal diciptakan when he itu. was created, Bahkan saat dia pertama the diciptakan, music was also created. bersama-sama dengannya diciptakan juga musik. Amen. Amin. You read the below words, you can see that. Jadi kalau kita baca di Yeskiel tadi, kita akan bisa mengerti mengenai hal itu. Amen. Amin. So, the devil was not eternal. Jadi iblis ini tidak kekal. He is not immortal. Dia tidak immortal. Amen. Amin. He is only a creation. Dia hanya ciptaan. But many times we think, oh, devil is all powerful. Tapi banyak kali kita pikir, oh iblis itu sangat berkuasa. What is his power? Tapi sebenarnya seperti apa sih kuasanya iblis? Job chapter 1 and verse 11. Ayub 1 ayat 11. If you read there, Kalau kita baca di the sana, devil come and ask permission from God. iblis minta izin dari Tuhan. Amen. Amin. Tetapi ulun Devil has got the right to do anything what he wants, kalau iblis punya hak untuk melakukan apa yang iblis mau, to create a havoc, untuk menciptakan kekacauan, then he don't need to ask permission from God. maka dia nggak perlu minta izin sama Tuhan untuk Amin. menjamah segala yang dipunyai Ayub. If you know the story, Kalau kita baca the devil kisahnya, come and ask to God permission. saat ini iblis datang kepada Tuhan dan minta izin kepada Tuhan untuk menjamah Ayub. Amen. And God said, okay, he can go, you can go. Dan Tuhan katakan, ya, tapi engkau bisa pergi untuk menjamah, And untuk you can touch anything except his body. menjamah segala sesuatu yang dimiliki Ayub, tapi jangan jamah tubuhnya. Amen. Amin. He go and destroy and kill these. Itu sebabnya iblis datang dan menghancurkan anaknya, kekayaannya semua dihancurkan oleh iblis. Amin. Kekayaannya Ayub. So when did he Anak-anaknya. touch his body? Terus When did he kapan? touch his sickness? Kapankah iblis menjamah tubuh Ayub dan If you read menciptakan Job chapter 2 verse penyakit 5 and 6, borok? Kalau kita baca Ayub 2 ayat 5 dan 6, if you see there, kalau kita baca di sana, again he come and ask permission from dia datang God lagi minta izin kepada Tuhan. that you touch his body. Kalau untuk menjamah tulang dan dagingnya. Amen. Amin. Then God gave permission Dan Tuhan juga beri izin. and he said, he is in your hand, but don't touch his life. Don't kill him. Tuhan memberi izin iblis untuk jamah tulang dan dagingnya, tapi jangan jamah jiwanya. Amen. Amin. So do you understand here something? Nah, jadi dari hal ini ada yang bisa kita mengerti sesuatu. Verse 1 and 11 if you read, Ayat 1, ayat 11 kalau kita baca, the devil cannot touch his body, iblis belum bisa menjamah but tubuh dan he tulangnya. destroyed everything else, including Tapi- people he killed. Ia merusak semuanya termasuk anak-anaknya Ayub dibunuh. Amen. Amin. So what does it mean? Artinya apa? What God gave permission only that he gave. Hanya batasnya seizin Tuhan apa, sampai sejauh itulah Ayub bisa berlaku. Amen. Beyond that he Amen. cannot go. Lebih dari itu Ayub tidak bisa buat apa-apa. Amen. The devil cannot go. Iblis tidak bisa lebih dari apa yang Tuhan izinkan. Amen. Amin. Everything in the world obeys. Seluruh dunia In the mematuhi Tuhan, The sun, termasuk moon, iblis. everything, Bulan, bintang, Tuhan katakan apa, dia semua nurut. including the devil. Termasuk iblis, dibilang sampai batasan sini aja kamu boleh berlaku, dia hanya bisa bekerja sampai batasan itu aja. Amen. Amin. So who is not obeying?
Jadi siapakah sebenarnya yang suka tidak patuh sama Tuhan? Dibilang The children jangan of God. makan buah terlarang malah dimakan. Amen. Anak-anak Tuhan, manusia sering melanggar ya So you see here, batasan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, the devil does not have any right to go beyond whatever God iblis has. itu tidak punya hak untuk melakukan lebih dari yang Tuhan izinkan. Amen. Amin. So is he supreme power. Jadi dia bukan yang berkuasa betul. Luke chapter 10 and verse 19. Lukas 10 ayat 19. Here the Bible tells, Di sini I give Alkitab unto you katakan, power to tread on serpents and scorpions sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk and menginjak over all ular the dan powers of the kalajengking enemy, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, and nothing shall by any sehingga means tidak hurt ada you. yang akan membahayakan kamu. Amen. Amin. You see here, where is the power of the enemy now? Nah, di sini kita lihat di mana sebenarnya kekuatan, Where's the enemy? di mana iblis. Over all the powers of the enemy, Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk Amin. menahan kekuatan musuh. where's your power? Where's the enemy? Di mana And its musuh power? dan ular dan kalajengking semua itu berada sekarang? Di mana? Di mana On your kita? head. Apakah ia ada di kepala kita Or on your shoulder? atau di pundak kita? Di mana? Di kaki? Below your leg. Karena udah kita diberi kuasa untuk menginjak. Amen. Amin. Where's the enemy? Di manakah musuh? Below your leg. Di bawah kaki kita. Orang kita Amin. diberi kuasa pada kita What untuk is your enemy? menginjak. Whether Jadi it's di your mana sickness, musuh kita? whether it's a financial Apakah itu problem, keuangan, whether it's your sakit relationship penyakit, problem. masalah hubungan? Amen. Amin. Tell your problem. Katakan kepada My masalah. problem is below my legs. Masalahku ada di bawah kakiku. Amen. Amin. Tell everybody. Katakan semua orang. My problem is below my legs. Masalahku ada di bawah kakiku. Amen. Amin. So if the devil is below your legs, Jadi kalau iblis di bawah kaki kita, what is your enemy? Who is your siapa enemy? sebenarnya musuh kita? Let's see about the enemy. Kita akan melihat siapa musuh kita. Number one enemy. Musuh nomor 1. Matthew chapter 5 and verse 19. Matius 5 ayat Ayat 19. 19. Matthew 5:19. If you see there, Kalau kita lihat di the sana, Bible tells, out of the Alkitab heart katakan proceed all kind of evil, murders, adulteries, fornication, thefts, everything. Matthew 5:19. 15, 19. Why 19? Oh, you wrong. 15. Matius 15 ayat 19. So out of the heart comes all the evil things. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Amen. Amin. Oh, but when they get saved, all the things change maybe. Tapi apakah kalau orang sudah diselamatkan itu semua akan berubah? What does it talk about the believer? Apa yang di Alkitab katakan tentang Isaiah orang 29 and percaya? verse 13. Yesaya 29 ayat 13. 13. So if you see there, Jadi kalau kita lihat di sini, the Bible tells, Alkitab katakan, with their lips do they honor, but in the heart they are far away. karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Amen. Amin. So the heart, Jadi hati. man is here. They want to lead they worship. Manusianya ada di They sini. pray. Mereka They pray. ingin They are in the memuji church. Tuhan, berdoa di But the heart is gereja. running everywhere. Tapi hati dan pikirannya melayang-layang kemana-mana. Amen. Amin. Closing and praying there. Suddenly the heart tells, oh, you switch off the gas cylinder or no? Lagi menyembah-nyembah, tiba-tiba si hati tercetus. Tadi kompor udah matiin belum ya? That person is angry with you, right? After church finish, go and scold him. Lagi menyembah-nyembah, tiba-tiba tercetus dalam hati. Orang yang tadi tuh kurang ajar banget sama kamu. Nanti pulang gereja jangan lupa ke tempatnya dia. Kita harus marahin dia. Amen. The heart, the body is here, the heart goes everywhere. Badannya ada di
di sini tapi hatinya ada di mana-mana. Amen. Amin. The heart is evil. Hati jahat. That's why God asks, keep Itu your heart. sebabnya Tuhan katakan jagalah hatimu. Amen. Amin. The first evil is the heart. Karena dari dalamnya keluar hal-hal Number two, jahat. the eyes. Nomor 2, kalau tadi hati musuh kita yang pertama, yang kedua adalah mata kita. Amen. Matthew chapter 6 and verse 23. Matius 6 ayat 23. If the eye be evil, the whole body shall be full of darkness. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amen. Amin. Jika matamu jahat, gelaplah So you seluruh see, tubuhmu. even the whole body, Jadi kita lihat bahkan seluruh tubuh apa? Become darkness menjadi gelap because of the eye. karena mata. Amen. Amin. You see, David was a man of the God's heart. Kita lihat Daud adalah And he orang saw yang berkenan Bathsheba taking bath. di hadapan Allah. Immediately Tapi he took her, matanya melihat killed her Bathsheba, husband. diambillah Bathsheba, dibunuh suaminya Bathsheba dari mata. Amen. Only because of the eyes. Pertama-tamanya dari matanya. Amen. Amin. If a beautiful girl goes, Wah, kalau ada gadis handsome boy lewat, goes, wah cowok six pack. the radar, prime. Radarnya langsung toing 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 toing. Be careful with your eyes. Hati-hati dengan mata kita. What you see. Apa yang kita lihat? You open the internet, what you see. Kita buka internet, kita lihat apa? Be careful. Hati-hati. Everywhere pornography, everywhere Pornografi evil, everywhere merajalela, the work of the devil. pekerjaan-pekerjaan jahat di mana-mana. Hati-hati, jaga mata. Amen. Amin. Not only that, the Bible tells the eye is evil. Bukan hanya itu, Alkitab sendiri katakan mata itu jahat, Amen. Amen. Jealous eyes. yaitu mata yang mengiri. I want like that. Saya mau punya dia itu, Amen. seperti itu. I want a car like that. Saya mau mobil yang seperti punya dia ini. Amen. So many cars are there. But Banyak they want mobil like di that. sana, This. tapi mau yang Like that itu, person. yang seperti orang itu. Jealous eyes. Mata yang mengiri. The Bible tells don't envy at your Alkitab katakan jangan Neighbors menginginkan property, neighbors. barang sesamamu. wife, neighbor's maid. Apakah istrinya, Amen. bantunya. Amen. The evil eyes. Mata yang jahat, Can ruin your mata life. yang mengiri bisa menghancurkan If you hidup. control your eyes, Kalau engkau mengendalikan mata, God can bless you. Tuhan bisa memberkatimu. Amen. Amin. Your eyes is created, for what? Matamu sebenarnya diciptakan untuk apa? To see the dreams and visions. Untuk melihat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Amin. Micah chapter 2, Joel. Joel chapter 2 and verse Yoel 8 and 3 9 if you read. ayat 8 dan 9 kalau kita lihat, Your eyes is for to seeing dreams and visions. matamu untuk melihat mimpi dan Amen. penglihatan. 32-24. Joel chapter 2 verse 8 and 9. Yoel 2. Yoel. Now let's see the next evil, 8 dan 9. next enemy. Musuh yang berikutnya tadi yang James chapter pertama, 3 verse 6 to 9. hati, mata, yang Yakobus sekarang 3 ayat 6 Yakobus 3 ayat 6. 9. You see there, Nah, ini musuh yang ketiga. the Bible tells about Alkitab katakan tentang lidah. the tongue. The tongue is a fire, Lidah pun adalah api. a world of iniquity. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. The devil, everything else can be controlled, but the tongue cannot be controlled. Semua hal bisa dijinakan, tetapi lidah It tidak defiled the whole body. dijinakan. The small tongue defiled the whole body. Ia dapat menodai seluruh tubuh. Lidah yang kecil ini menodai seluruh tubuh. Amen. Amin. And the hellfire is in the, not in the hell Lidah alone. ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Api neraka dari mana? Lidah adalah api. Dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Api yang ini. Amen. Jadi ada api neraka di People sini. think the hellfire is in the hell only. Orang merasa api neraka hanya di neraka, It's in the tongue. tapi ada juga di lidah kalau Amin. tidak dijaga. Amin. Be careful about your tongue. Jadi berhati-hatilah mengenai lidah kita. 1 Peter chapter 3 and verse 10 tells, 1 Petrus 3 ayat 10, 3 ayat 10 he that katakan, love the life siapa yang shall mencintai see the good hidup of the life dan goes to mau control. melihat hari-hari baik, ia harus tongue. menjaga lidahnya. Amen. Amin.
You control your tongue, Kalau kau menjaga dan mengendalikan lidahmu, you can get the blessing. kita bisa melihat hari You yang can baik have a good life. dan bisa menerima berkat Tuhan. Amen. Amin. There's a proverb in Tamil. Ada pepatah dalam bahasa Tamil, Nunalumtan Vayal Kirim. That means Nunut, Even the artinya is destroyed by its own tongue. bahkan kata aja dihancurkan oleh lidahnya sendiri. Amen. If you see the water is standing there, Nah, kalau kita lihat kan ada air lagi menggenang. the frog is back. Terus kan ada katak malam-malam di atas daun-daun, kwak. After some time, Kok, no kok, sound. tiba-tiba hilang deh itu krok, hilang. Why? Kenapa? The snake, it Karena- calls a snake and the snake come and swallow Dia it. krok, ular dengar, oh itu makananku, langsung ular caplok dia. Amen. Amin, itulah arti pepatah Amin. Control your tongue. Jadi kendalikan lidahmu. Amen. Amin. Those who control their tongue Mereka yang mengendalikan lidah shall have a good life. akan mempunyai hidup How do yang you use the baik. tongue? Number one, Bagaimana kita speaking tongue. menggunakan lidah kita? Yaitu untuk satu, So, berbahasa You lidah, can praise berbahasa God, roh. you can talk secrets to God. Untuk memuji Tuhan, untuk membicarakan hal-hal yang rahasia dengan Tuhan. Amen. Amin. Speaking about tongues is so many. Mengenai The lidah second banyak thing- hal. Talk positive. Bicaralah dengan lidahmu hal-hal positif. Amen. Amin. Tell to the next person. Katakan ke orang God satu. bless you. Misalnya Tuhan memberkati. Amen. Amin. If the person is not eligible for the blessing, it come Kalau back to you. orang ini tidak layak terima berkat yang kita sampaikan, maka berkat itu balik lagi kepada Amen. kita. We Amin. don't have time. I want to go faster. Karena kita nggak punya waktu, saya ingin cepat-cepat. So the tongue Jadi use it lidah positive. pakai untuk hal Bless your wife. positif. Bless your husband. Berkati Bless your suami, children. istri, anak. Don't tell you are cursed. Jangan mengutuk. You will have this. Some people always talking Engkau negative. akan ini seperti ini. Bisa terjadi karena lidahmu punya kuasa. Amen. Amin. Maybe you have to discipline the people, the children. Mungkin kita mesti But mendisiplin the anak-anak. problem is Tapi masalahnya you have adalah to use a positive word. kita harus menggunakan Next thing kata-kata is yang positif. ill faith. Yang kedua, musuh kita yang berikutnya, musuh kita yang keempat adalah hati yang tidak beriman. Matthew chapter 8 and verse 26. Matius 8 ayat 26. Here, Jesus is talking about his Di own sini disciples. Tuhan Yesus bicara mengenai muridnya sendiri. Why are you fearful? Mengapa kamu takut, kamu Oh, yang of little kurang faith. percaya? Amen. He's not telling for those who Dia are not bilang, having faith. Bukan kamu yang tidak percaya, tapi kurang. If you have faith, you shall move the mountain. Dikatakan kalau kau punya iman yang cukup, kau bisa memindahkan gunung. Amen. Amin. Several times I have driven the car without. Berkali-kali saya mengendarai kendaraan tanpa bensin. Amen. Amin. Dalam keadaan Everything is possible. semua Not itu 1 mungkin. kilometer, Bukan cuma 1 kilometer, 260 kilometers. 260 kilometer. For whole 1 week I drive without the gasoline. Selama 1 minggu saya mengendarai tanpa bensin. I think I have told this testimony. Saya udah sampaikan kesaksian ini ya waktu hari raya Ponggol. Even one of my Bensin semua translator tutup. come with me. Bahkan ada satu translator saya pergi bersama I saya start from Cikarang to come here. dari Cikarang sampai ke sini. Already in the red. Bensin udah merah, But we still drove and came to tapi Jakarta. kita tetap bisa mengendarai dan balik 31 lagi. kilometers. Kita bisa 31 Only kilometer toll road, yeah. lewat jalan tol dari Cikarang ke sini. And then go back. Waktu mau pulang, There's no gasoline still. udah keburu malam, bensin nggak ada waktu And when itu. you go to the gasoline station, it's not there. Closed. Udah tutup. So what to do? Jadi apa yang dilakukan? I told my translator, Saya bilang sama yeah, you drive. translator saya, kan dia yang nyupir. Ya udah kamu terusin aja nyupir. And she said, Pastor, pray. Tapi dia bilang, Pastor doain dulu. I put my hand on the meter Saya doain meteran bensin. and I prayed. Saya In the name berdoa of Jesus, demi nama Tuhan Yesus, let the petrol be filled. biar Tuhan yang mengisi bensinnya. And before our eyes, Dan di depan matanya the meter from dia lihat red, meternya dari it got merah full.
ke full. Amen. Amin. Everything is possible if you have faith. Semua mungkin kalau kita punya iman. Amen. Amin. I told you several testimonies about faith. Saya udah nyampaikan beberapa kesaksian mengenai iman. Amen. Amin. If we have faith, Kalau engkau punya iman, you can do everything. engkau bisa lakukan segalanya. The next thing, Yang berikutnya, separation. perpecahan. Matthew chapter 12 and verse 23. Matius 12 ayat 23. If you see there, Kalau kita lihat di sana, the Bible tells, Alkitab katakan, a kingdom separated, a family separated, a city divided, everything. Huh? Okay, sorry, wrong word. But you know the reference. Jesus talked about divided kingdom. ini Tuhan Yesus mengatakan mengenai perpecahan, kerajaan yang perpecahan. So you know Jesus talked about a divided family, divided kingdom, divided anything shall fall. Tuhan Yesus mengatakan apabila kerajaan yang pecah, rumah tangga yang pecah, itu semua akan hancur. Amen. Amin. If you read in Genesis chapter 3 and verse 6, Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 6, Eve ate the fruit. Hawa makan buahnya. Was her eye open? Apakah matanya langsung terbuka? Bukan nggak? Bukan nggak? Was her eyes open? Apakah No. matanya terbuka? Tidak. Verse 7. Ayat 7. After he gave to his wife Baru dia berikan husband, kepada suaminya, baru maka and terbuka. both of their eyes are open. Dikatakan maka terbuka mata mereka berdua. Amen. Sama-sama waktu dia makan sendiri masih belum terbuka. Begitu udah dikasih ke suaminya, mereka berdua. The husband and wife together pray Artinya di mana early in the morning and in the night. ada You'll get the kesatuan blessing. itu akan terjadi. Amen. Suami istri berdoa pagi-pagi untuk keluarga akan diberkati. Amin. For example, Misalnya God sends an angel, go and bless. Tuhan kirim malaikat dan mau berkati. He come there. He want to go and bless them. Dia ingin memberkati. And he see, Dan dia lihat, oh, one bedroom, oh satu tempat tidur, one bed, satu but one sleeping ruangan. facing east, one sleeping facing west, like a fried prawn. Tapi mereka tidur seperti udang goreng, satu ngadep kanan, satu ngadep barat, satu ngadep timur. Amen. Then the angel think, Dan malaikat berpikir, oh, if we bless them, kalau kita berkati mereka, already in one single bed, satu tempat tidur pun, one facing east, one facing west. satu menghadap ke timur dan satu ke barat. If we bless them, what will happen with two bedroom? Kalau diberkati dua ruangan tidur, kamar tidur, What happen? apa yang akan terjadi? Go to the next bedroom. Yang satu pasti pergi ke kamar sebelah. Amen. Oh, I sleep with the children. I'm Alasan, watching the TV. aduh saya mau tidur sama anak-anak kamar sebelah, atau saya mau nonton TV, Amen. Go and sleep there. dan pergi ke sana. I know one person go to America until Saya tahu the ada visa is finished, did not come back. seorang ibu pergi ke Amerika sampai visanya udah habis, dia nggak mau balik-balik sama suaminya. Amen. Amin. A house divided shall fall. Rumah yang terpecah akan hancur, akan terjadi. The next thing Yang berikutnya, is, since we don't have time, I want to finish. karena kita nggak punya banyak waktu, saya ingin selesaikan. They must follow the world. Demas mengikuti dunia, And what happened? dan apa yang terjadi? They must follow the world and go out of the way. Dan dia keluar dari You jalan. all know about KRC. Kita juga tahu mengenai Gehazi. Amen. You know Amin. KRC? Gehazi, Elisha's assistant. asistennya Elisa. What happened? Apa yang terjadi? He loved the material, worldly Dia material, and mencintai he got the leprosy. materi dunia, dan dia akhirnya dapat lepra. The world, if you follow, you'll have the Kalau problem. kita mengikuti dunia, mencintai dunia, kita akan ada masalah. Amen. Amin. Those who love the world are enemy to God. The Bible says. Mereka yang mengasihi dunia menjadi musuhnya Allah. Amen. Amin. The seventh thing is, seventh enemy, the other enemy, Jadi musuh yang lain adalah those who don't
give the tithe. Mereka yang tidak memberi perpuluhan. Amen. If Amen. we don't give the tithe, Kalau kita tidak memberi perpuluhan, what happens? apa yang terjadi? Belalang pelahap, The devil comes. iblis datang. Malachi chapter 3, Malaiki 3 verse 9. ayat 9. What does it tell? Apa yang dikatakan situ? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu You menipu get the aku. curse because Ya, kamu you don't suruh give the aku. tithe. Ini karena tidak memberi perpuluhan. Amen. Amin, kita bisa kena So kutuk. those who don't give the tithe Jadi get mereka the yang curse. tidak memberi perpuluhan, mengembalikan tepatnya perpuluhan karena perpuluhan milik Tuhan, itu akan Be kena honest in your kutuk. tithe. Jadi jujurlah dengan perpuluhanmu. But if you read verse 11, Tapi kalau kita baca Malaiki 3 ayat 11, aku akan menghardik kalau kita beri perpuluhan, maka Tuhan akan menghardik bagi kita belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanah kita, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagi kita. Firman Tuhan semesta alam. Amin. amen. And verse 12, if you read, Ayat 12, He will stop the enemy from disturbing. maka segala bangsa akan menyebut kita berbahagia sebab kita ini akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Firman Tuhan. God shall bless you and elevate you. Tuhan akan memberkati dan mengangkatmu. And if you read from 9 Dan until kalau kita 13, baca tadi dari 9 sampai 13, you can see kita bisa God lihat bless you bagaimana Tuhan akan and memberkati keep kita you away from dan the devil menjauhkan kita dari iblis destroying yang all your menghancurkan money. keuangan kita. Amen. Ya, ini mengenai perpuluhan. So we have to be careful about the tithe. Jadi kita harus setia dan Many people I have hati-hati seen. mengenai perpuluhan. People who are not good and right in the tithe, Dan banyak kali their saya lihat blessings are stopped. orang-orang yang tidak setia mengenai perpuluhan mereka, berkat mereka terhenti. Number 1, the enemy is your heart. Nah, saya ulangi, nomor 1 musuh kita adalah hati kita. But the heart is the place where God wants. Tapi hati itu adalah tempat di mana Tuhan Make it juga as a ingin berada. temple of the Holy Spirit. Tuhan ingin membuat bait Roh Kudus di dalam Number hati 2, the kita. eyes. Nomor 2, mata. God wants to show you dreams and visions. Tuhan ingin tunjukkan mimpi dan visi. Even today, ask God. Hari ini minta Remind me, kepada Tuhan, open my eyes, urapi I want aku to Tuhan, see buka the dreams and mataku visions. supaya bisa melihat mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Amen. So Amen. God can show you. Supaya Tuhan bisa tunjukkan kepada Not only to the pastors, not only bukan to hanya kepada everyone. pastor dan orang hamba Tuhan. Amen. Amin. And your tongue. Dan lidahmu, Use your tongue. pakai Speak in lidahmu, tongues. berbahasa Bless roh, other people. memberkati orang. Have faith. You will succeed. Berikutnya, You milikilah can iman. move even the mountains. Engkau akan sukses, bahkan bisa memindahkan gunung. Amin. Dengan iman yang baik. Be united. Dan bersatulah. Amen. Amin. Husband Ada and kesatuan suami istri, Or join with anybody else. atau bergabung dengan yang The Bible says, istri dengan when 2 or teman. 3 together, Karena kita katakan di mana 2-3 orang bersatu, I will be there. aku akan ada di sana. Not one, where one is there, I will be there. Tuhan gak bilang di mana ada satu orang di situ aku berada, tidak, tapi lebih dari 2 satu or ya. 3 together. 2 atau 3 bersatu. One shall chase 1,000, 2 shall Satu chase akan 10,000. mengejar 1.000, 2 10.000. Amen. That's the power of unity Ada suatu power, in the kekuatan kingdom dalam of God. kesatuan itu dalam kerajaan surga. Amen. Amin. The next thing, keep your tithe Yang berikutnya, And setialah bless dalam you. perpuluhanmu, more abundantly. maka Tuhan akan memberkatimu lebih berlimpah lagi. Amen. Amen. Today tell to God, Hari ini katakan kepada Tuhan, Lord, I give my heart once again. Tuhan, sekali lagi aku memberikan hatiku. You be the king of my heart. Oh, jadilah raja di hatiku. Take control of everything. Ambil I alih give my eyes to you. mataku juga Show me the kuserahkan dreams and kepadamu. visions. Tunjukkan I mimpi give dan my tongue to visi you. penglihatan. Lidahku juga aku serahkan kepadamu. Use it Pakailah to bless, untuk to touch memberkati, people, untuk to menjamah transform orang, people. untuk mentransformasikan, untuk menyebarkan Injil. I would like to join with other people Tuhan, aku ingin bergabung bersama yang lain, and pray bersatu, And praise menjadi and satu worship. kesatuan, untuk berdoa, untuk menyembahmu. I commit myself into your Aku hands. serahkan diriku dalam tanganmu. Let not the sickness, Tuhan, Let jangan not the works of the sakit, enemy penyakit dan pekerjaan control me. iblis I mengendalikan. commit myself into your hands. Aku serahkan diriku ke dalam tanganmu. I rededicate myself. Aku mendedikasikan Anoint me and use me. Oh Tuhan, urapi aku dan pakai aku.
Those who tell that, Mereka yang mengatakan, raise your hands, I'm going to pray for you. angkatlah tanganmu karena saya akan berdoa bagimu. Just raise your hand, please come forward, I'm going to pray for you. Yang mengangkat tangan bisa maju ke depan karena saya akan berdoa bagimu. And those, anybody who is sick, Yang sakit, come to my right side, I'm going to pray for you. di sebelah kanan karena saya akan berdoa bagimu.